seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kami di sini ingin melakukan pemberian edukasi promosi kesehatan tentang penggunaan KB ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, baik, perkenalkan saya Putri selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini, dan ini rekan-rekan saya yaitu Tiffany dan juga Artika. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung mulai saja ya Ibu untuk materi pada pagi hari ini yang akan langsung dibawakan oleh teman-teman saya. Jadi untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan Mbak Tiffany, dan juga materi kedua akan disampaikan Artika. Seperti itu ya, kita mulai untuk materi hari ini. Saya persilakan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan pemaparan atau edukasi mengenai KB. Nah, tentunya Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu sekalian sudah tidak asing mengenai KB. Nah, apa sih KB itu? Alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi yang biasanya digunakan oleh sepasang suami istri untuk mencegah kehamilan, menunda, atau memberikan jarak kehamilan antara anak pertama untuk anak yang selanjutnya. Nah, selain itu untuk kontrasepsi sendiri memiliki dua metode. Yang pertama kontrasepsi hormonal dan juga non hormonal. Nah, untuk yang hormonal itu seperti pil, suntik maupun implan yang biasanya dipasang di bawah kulit. Dan sedangkan yang non hormonal ini seperti KB IUD, kondom, dan juga vasektomi maupun tubektomi. Nah, biasanya yang digunakan oleh ibu-ibu KB ini seperti KB suntik, pil, dan juga implan. Nah, KB suntik ini yang biasa disuntikan cairan yang berisi progesteron. Nah, sedangkan untuk yang biasanya dipakai oleh bapak-bapak atau suaminya, ini kondom yang dipakai pada penis pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, seperti itu ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Selain itu, KB IUD. Nah, KB IUD ini merupakan salah satu KB yang efektif, atau dia sangat efektif sehingga tidak terjadi kebobolan, begitu. Nah, KB IUD ini awet sampai 10 tahun. Nah, ini dipasang ke dalam rongga rahim sehingga dapat mencegah sperma masuk ke dalam ovum. Oh iya ibu-ibu, untuk suntik KB ini yang biasanya dilakukan selama periode, yaitu dalam jangka 1 bulan maupun 3 bulan. Sedangkan untuk KB pil itu berbentuk tablet yang biasanya berisi 21 sampai 35. Nah, selain itu, nah seperti itu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik Bapak Ibu, apakah masih semangat? Masih. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai alat kontrasepsi dari teman saya tadi ya. Di sini sudah ada kelebihan dan juga kekurangan penggunaan KB. Nah, yang pertama ada kondom wanita nih. Nah, untuk yang pertama ada kelebihan mampu memberikan perlindungan dan penyakit menular seksual. Karena kan kondom wanita itu sebagai alat untuk melindungi, selain dari melindungi untuk terjadinya kehamilan, ini juga dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Nah, untuk kelebihan selanjutnya, untuk kondom wanita ini dapat mengatur suhu tubuh pada saat
Nah, untuk kelebihan yang kedua nih ada juga untuk mengatur suhu tubuh saat melakukan hubungan seksual. Nah, ini kondom wanita ini tidak berpengaruh ya pada saat apabila ibu sedang menyusui, itu tidak berpengaruh ya. Untuk kekurangannya, ini saat berhubungan bisa saja mengalami kegagalan dan bisa menyebabkan hamil. Nah, ini alat KB, alat kontrasepsi kondom wanita ini tuh tidak 100% untuk mencegah terjadinya kehamilan ya, bisa juga mengalami kebobolan. Nah, selain itu juga untuk kekurangannya, kondom wanita ini hanya digunakan untuk 1 kali pakai saja. Ini juga kurang efektif ya apabila dibandingkan dengan penggunaan kondom pada pria. Baik, untuk selanjutnya ada pil KB. Pil KB ini membantu melancarkan haid dan mengurangi kram saat haid dan dapat membantu menghentikan haid. Nah, untuk kelebihan selanjutnya, pil KB ini dapat dihentikan apabila kita merasa ingin menghentikan KB tersebut, karena kan pil KB ini yang dapat mengontrol untuk meminumnya kita sendiri ya, jadinya kita bisa mengontrol. Nah, pil KB ini untuk kekurangannya dapat membantu melindungi dari penyakit tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual, karena kan ini pil KB kita minum ya, jadinya apabila kita berhubungan seksual itu kita tidak bisa mencegahnya ya apabila ada penularan penyakitnya. Untuk selanjutnya ada suntik KB. Untuk kelebihannya, tidak dapat menyimpan obat suntik karena penggunaannya hanya sekali suntik saja. Nah, untuk kelebihan dari suntik KB kan biasanya pada area rongga rahim. Nah, untuk kekurangannya nih, untuk perubahan pada siklus haid. Nah, untuk kekurangan selanjutnya itu penggunaan IUD ini tidak dapat dilepas maupun dipasang secara sendiri ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi untuk kelebihan dan kekurangan penggunaan alat kontrasepsi ya. Baik, apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai efek samping penggunaan KB ya Bapak Ibu. Nah, efek samping akibat dari KB maupun alat kontrasepsi yang kita pakai itu biasanya ada perubahan pada pola menstruasi. Biasanya entah itu menstruasinya lebih banyak atau menstruasinya itu berkurang, tidak sesuai dengan bulan maupun tanggal seperti biasanya ya. Selain itu ada juga sakit kepala, berat badannya naik, terus mual, keputihan, dan keluhan saat berhubungan seksual. Nah, selain itu ada juga penyakit radang panggul nih. Selain itu ada menometroragi dan juga dampak kardiovaskuler. Namun selain itu, seorang ibu juga mungkin akan mengalami efek dari jangka panjang. Jadinya efek sampingnya itu tidak hanya dari waktu kita melakukan pil KB maupun kita melakukan seperti kondom saat penggunaan kondom wanita, suntik KB dan juga IUD ya. Ini bisa juga dengan jangka panjang. Nah, penggunaan kontrasepsi ini seperti infertilitas dan juga komplikasi saat melakukan persalinan. Baik, itu saja ya Ibu yang dapat saya sampaikan dari efek samping penggunaan KB maupun alat kontrasepsi. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan maupun dijelaskan oleh teman saya. Baik, faktor hormonal yang biasanya terjadi pada ibu yang telah melakukan KB hormonal ini seperti peningkatan berat badan. Nah, ini terjadi karena peningkatan hormon progesteron sehingga ibu dapat bertambah nafsu makannya. Nah, untuk KB hormonal ini, jika ibu tidak melakukan penanganan yang tepat, sehingga dapat terjadinya obesitas sehingga terganggunya hormon atau kesuburan pada ibu tersebut. Nah, selanjutnya sehingga kemungkinan kecil ibu yang telah melakukan KB hormonal dalam jangka panjang tidak dapat hamil lagi. Begitu saja pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya rasa untuk materi pada pagi hari ini cukup ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya?
Bapak Ibu dipersilakan. Baik, izin bertanya, apakah alat kontrasepsi ini efektif, Sus? Nah, baik, Ibu pertanyaannya sangat baik sekali ya. Nah, bagaimana alat kontrasepsi ini efektif atau tidak? Nah, untuk alat kontrasepsi sendiri pun, apabila kita menggunakannya itu secara baik, secara benar sesuai dengan aturan maupun anjurannya, itu bisa dikatakan dengan efektif ya Bapak Ibu, karena kan ini untuk mencegah terjadinya kehamilan. Namun apabila nantinya ada masih hamil ataupun kebobolan, itu kita tidak tahu ya, tapi apabila menggunakannya dengan sesuai dengan anjuran itu bisa efektif. Baik, itu apakah bisa menjawab? Ingin tanyakan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Ibu. Kapan sebaiknya melakukan KB, Sus? Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Baik, saya jawab. Kapan sih waktu yang baik untuk melakukan KB? Nah, tentunya harus menikah terlebih dahulu. Nah, misalnya ibu dan bapak setelah menikah ingin menunda mempunyai anak atau keturunan, nah itu bisa dilakukan KB. Atau misalnya ibu atau bapak-bapak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak lagi, sehingga ibu dan bapak memberikan jarak antara anak yang pertama ke anak yang selanjutnya, itu dapat dilakukan KB. Baik, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, Sus. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sus, izin bertanya, apakah KB itu wajib? Baik Ibu, pertanyaan sangat baik sekali ya Ibu, karena apakah KB itu wajib atau tidak? Nah, baik Ibu, karena kita mengetahui wajib atau tidaknya itu dari kita sendiri ya Bapak Ibu. Apabila kita ingin menunda untuk memiliki anak, itu bisa dilakukan KB. Apabila tidak, ya tidak usah KB. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab? Sudah, Sus. Makasih. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Sus, apakah KB itu mempengaruhi penyakit berat yang diderita pasien? Nah, baik Ibu, pertanyaan sangat baik sekali ya. Apabila akan melakukan penggunaan kontrasepsi, itu bisa dilakukan konsultasi dulu ya dengan mungkin bidan desanya maupun ke dokternya ya Ibu. Nah, seperti tadi kan ada suntik KB tuh. Nah, suntik KB itu kan tidak boleh digunakan apabila seorang ibu memiliki riwayat seperti migrain, terus diabetes, penyakit jantung maupun sirosis hati. Nah, seperti itu ya Ibu, lebih baik untuk konsultasi terlebih dahulu. Baik Ibu, apakah sudah terjawab? Baik, Sus, sudah terjawab. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ditanyakan, saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk materi ini. Mohon maaf juga kalau ada salah kata dari pemberian materi hari ini dan juga salah kata dari saya. Jadi saya tutup untuk pertemuan hari